Dwi Hartanto, penipu cerdik paling buruk dalam sejarah Indonesia, mengaku sebagai ilmuwan roket kelas dunia, lulusan University of Tokyo, dan juga mengaku sebagai technical director di European Space Agency. Dia pernah berfoto bersama B.J. Habibie hingga diwawancarai Najwa Shihab. Dia membuat seluruh Indonesia kagum dengan cerita prestasinya yang luar biasa. Namun, semua itu ternyata bohong. Dia menipu media terkemuka seperti Kompas dan Detik, bahkan membuat banyak orang terharu saat berbicara tentang bendera merah putih di luar angkasa. Ini adalah salah satu kasus penipuan paling dramatis di Indonesia. Mari kita langsung masuk dan mengupas kisah ini agar kita semua belajar dari kebohongan Dwi Hartanto. Dwi Hartanto sebenarnya memiliki bakat. Dia lulusan dari Teknik Informatika di Institut Sains dan Teknologi Agaprin, Yogyakarta, dengan predikat cum laude. Prestasi yang sangat membanggakan. Dia juga benar-benar menempuh pendidikan S2 di TU Delft, Belanda, dan sedang menjalani program doktoral di sana hingga 2017. Namun, entah mengapa, pencapaian ini seolah tak cukup baginya. Dia ingin menjadi tokoh yang membuat Indonesia bangga di panggung dunia. Pada 2009, dia memulai aksinya. Kompas.com menerbitkan berita besar, Dwi Hartanto, mahasiswa Indonesia pertama yang meluncurkan nanosatelit Delphi-3 ke orbit bumi. Bayangkan, saat itu, masyarakat Indonesia sangat antusias menambahkan prestasi di kancah internasional. Dunia sedang ramai dengan kemajuan teknologi antariksa. SpaceX mulai dikenal, dan satelit mini menjadi tren global. Ceritanya Dwi terasa seperti kabar gembira yang kita nantikan. Publik bersorak, akhirnya ada putra bangsa yang bersinar di kancah internasional. Namun, kenyataannya, Dwi sama sekali tidak terlibat dalam proyek satelit itu. Dia menciptakan narasi palsu untuk menipu semua orang. Ternyata, Dwi tidak berhenti di situ saja. Selama 6 tahun berikutnya, dia dengan cerdik membangun citra di media sosial seperti Twitter, yang kini dikenal sebagai X. Dia membagikan ceritanya tentang kehidupan sebagai mahasiswa di Eropa, dan juga membagikan beberapa prestasi kecil yang dia dapatkan di TU Delft, membuat orang semakin percaya bahwa dia adalah ilmuwan hebat. Pada 2015, langkahnya makin gila. Detik News melaporkan bahwa Dwi meluncurkan roket bernama Apogee Ranger V7S sebagai technical director. Nama roket itu terdengar sangat profesional. Apogee merujuk pada titik tertinggi orbit, dan Ranger V7S seperti kode teknologi canggih dari militer. Siapa yang tidak terkesan? Media berlomba-lomba meliput menyebut Dwi sebagai kebanggaan Indonesia. Padahal roket itu hanyalah karangan. Tidak ada proyek seperti itu di European Space Agency atau dimanapun. Dia menciptakan nama itu dari imajinasinya sendiri. Sungguh cerdik, namun sangat menyesatkan. Kepercayaan publik semakin kuat ketika foto Dwi bersama B.J. Habibie beredar luas. Dwi mengklaim Pak Habibie mengundangnya untuk membahas proyek jet tempur buatan Indonesia. Bayangkan, sosok yang merancang pesawat N250 dan menjadi kebanggaan bangsa mau bertemu dengannya. Foto itu menjadi viral di X, dibagikan ribuan kali dengan caption penerus Habibie atau putra bangsa yang membanggakan. Publik terbawa emosi, terutama ketika Dwi mengatakan dia diminta membantu merancang jet tempur nasional. Namun, kenyataannya Dwi meminta bertemu Habibie melalui KBRI di Belanda hanya untuk berfoto. Habibie tidak pernah mengundangnya untuk proyek apapun. Langkah ini sangat cerdas, menggunakan nama besar untuk meningkatkan kredibilitas. Siapa yang akan mencurigainya setelah melihat foto bersama Habibie? Puncak kebohongannya terjadi pada 2016 saat Dwi diundang ke acara Mata Najwa dalam episode khusus Mata Najwa Goes to Netherlands. Najwa Shihab, jurnalis terkenal yang dikenal sangat kritis, tampak kagum saat mewawancarainya. Dengan penampilan rapi dan artikulasi jelas, dia berkata, "Saya kurang lebih 7 tahun di sini, postdoktoral di sini." Postdoktoral? Ya, asisten profesor. Sekarang asisten ya. profesor, sudah 7 tahun, memulai dari betul-betul S2. Ya, di Ampung jadi technical director untuk proyek satelit dan roket
engineering yang 2015 kemarin sampai sekarang. Dia bercerita tentang roket Apogee Ranger V7S dan memasang bendera merah putih di sana. Sesuatu yang paling penting di saya yaitu bendera merah putih saya tampilin di situ. Dan Anda namakan roket ini? Di Apogee Ranger. Jadi Bayangkan bendera merah putih di luar angkasa. Penonton tersentuh. Komentar di YouTube dan X dipenuhi pujian. Dwi, kebanggaan Indonesia. Bahkan Najwa Shihab tidak menunjukkan tanda-tanda curiga. Padahal biasanya dia menggali informasi dengan tajam. Video itu ditonton ratusan ribu kali dan menjadi viral. Setelah wawancara itu, Dwi menjadi tokoh terkenal. Kementerian Riset mengundangnya ke forum Visiting World Class Professor. Media menjulukinya The Next Habibie. Dia semakin berani mengklaim terlibat dalam pengembangan jet tempur Eurofighter Typhoon dan sedang mengerjakan jet tempur generasi ke-6. Masyarakat Indonesia yang saat itu mendambakan prestasi teknologi langsung mempercayainya. Dengan sosial media, cerita seperti ini menyebar dengan cepat. Dwi diundang ke berbagai seminar, tampil di televisi, dan menjadi inspirasi bagi generasi muda. Dia seperti pahlawan teknologi nasional. Namun, semua ini hanyalah bom waktu yang menunggu untuk meledak. Pada 2017, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Belanda yang benar-benar kuliah di TU Delft mulai curiga. Mereka tahu Dwi tidak terlibat dalam proyek-proyek besar yang dia klaim. Mereka melakukan investigasi, menghubungi TU Delft dan European Space Agency dan memeriksa dokumen resminya. Hasilnya sungguh mengejutkan. Klaimnya yang mengaku sebagai lulusan University of Tokyo ternyata bohong. Proyek satelit Delphi Set 3 dan Delphi N3XT ternyata dia tidak pernah terlibat. Roket Apogee Ranger F7S, proyek fiktif yang ternyata tidak ada. Pengakuan sebagai technical director di European Space Agency, dia ternyata hanya mahasiswa S2 biasa yang sedang menempuh S3. Bahkan cerita tentang Habibie, ternyata dia yang meminta bertemu duluan, bukan diundang. PPI Belanda mempublikasikan temuan mereka di X dan forum pelajar, lengkap dengan bukti-bukti. Publik marah, kecewa, dan bingung. Bagaimana bisa Najwa Shihab tertipu? Mengapa media tidak memeriksa fakta? Banyak yang kesal, merasa dibohongi. Ada yang menyalahkan media seperti Kompas dan Detik karena tidak melakukan verifikasi mendalam. Namun, ada juga yang merasa iba, terutama setelah Ibu Dwi membuat video permintaan maaf yang viral. Dengan suara bergetar, ibunya berkata, "Mohon maafkan atas kelalaian anak saya." Video itu menyentuh hati banyak orang. Dwi sendiri akhirnya mengakui semua kebohongannya dalam sidang etik di TU Delft pada 2017. Ia menandatangani surat pengakuan, menyatakan semua klaimnya palsu. Akprin bahkan sempat mempertimbangkan mencabut ijazahnya. Sungguh tragis, karena Dwi sebenarnya punya potensi nyata. Lulus cum laude di Akprin, menempuh S2 di TU Delft, universitas top dunia, dan sedang menjalani program doktoral. Tapi, mengapa dia berbohong? Kasus ini mengajarkan banyak hal, terutama tentang pentingnya verifikasi informasi. Media terkemuka seperti Kompas, Detik, dan Mata Najwa tertipu karena kurang memeriksa fakta secara mendalam. Bayangkan jika jurnalis sekaliber Najwa Shihab bisa terkecoh. Bagaimana dengan kita? Di tahun 2005, misinformasi semakin mudah menyebar melalui sosial media. Kita harus lebih kritis dan tidak langsung mempercayai cerita yang terdengar terlalu sempurna. Jika PPI Belanda tidak mengungkap kebenaran, mungkin Dwi masih dianggap pahlawan hingga kini. Apakah kalian pernah mendengar kasus penipuan serupa atau punya pandangan tentang kisah Dwi ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.